saya sedikit memberi ilustrasi seperti ini. Ketika nanti kami akan dihakimi, ya, ketika kami akan dihakimi di hadapan tahta Allah, ya, jadi yang dilihat itu bukan kami, tetapi pengorbanan anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus, inilah yang dilihat, pengorbanannya lah yang dilihat. Artinya apa? Artinya ketika kami dihakimi, ya, kami itu dihakimi bukan untuk menerima hukuman, tapi untuk menerima upah sesuai dengan kepercayaan kami, sesuai dengan apa yang telah kami lakukan dalam ketaatan kami kepada Kristus. Ya, itulah yang kami terima. Jadi bukan dihakimi, ya, untuk menerima surga atau neraka. Jadi seperti itu, Bang Nandar. Waktu habis, silahkan. Terima kasih dan jawab pertanyaan saya, lahir baru menurut Bang Nandar itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, memang ya sudah terbiasa berkhotbah, jadi apa yang disampaikannya ini sangat-sangat sesuai dengan kebiasaan para pendeta berkhotbah di mimbar-mimbar gereja. Masya Allah, subhanallah. Kita tepuk tangan buat Bapak Pendeta Pardi Umbai. Dan pertanyaannya pun sangat luar biasa, sangat kritis nih. Beliau bertanya tentang lahir baru. Ya, baik, saya jawab langsung. Silakan Pak Pendeta, dimulai waktunya. Oke. Inilah salah satu dari 3 oknum Kristen yang berani debat atau diskusi dengan saya. Rudi Yohanes Hutagalung, Oki Kesaksian Kristen, sama Bapak Pendeta Pardi Umbai. Edis Sidabutar, RK, Joseph, Saipudin Ibrahim, CP, Bom-Bom, nggak ada yang berani. Cuma Bapak saja yang berani. Artinya apa? Bapak yang terbaik, ya kan? Bapak yang terhebat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, saya jawab. Jadi terlahir baru itu hanya ada dalam konsep Islam. Di mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Bahwa setiap anak Adam, setiap anak manusia terlahir baru dalam keadaan Islam. Orang tuanya lah yang menjadikan Kristen, orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, mudah-mudahan Bapak Pendeta terlahir baru, karena setiap manusia terlahir baru dalam fitrah Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau dalam Kristen nggak ada Pak terlahir baru. Kenapa? Karena di dalam Roma 5 ayat ke-12, setiap manusia membawa original sins, yaitu membawa dosa asal. Jadi nggak ada terlahir baru. Makanya saya sekali lagi, mari kita doakan Bapak Pendeta terlahir baru. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sedikit saya menyimak apa yang Bapak, bukan sedikit, maksudnya ada sedikit hal yang saya tergelitik dari apa yang Bapak Pendeta sampaikan tentang jaminan keselamatan. Kita ini dihakimi tapi kita disiapkan masuk surga. Sementara Yesus mengatakan hal yang sebaliknya, Pak Pendeta. Saya bukakan di dalam Matius 7. Matius 7 ayat ke-21 sampai ayat ke-23. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan Pak. Ternyata yang menyebut Yesus Tuhan ini nggak bakal masuk surga. Yang masuk surga melainkan dia yang menghendaki, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa sih kehendak Bapa yang di surga? Hukum yang terutama, Markus 12 ayat ke-29. Payomer Yeshua Hamasya, berkatalah Yesus Kristus, Ana Harisona, ini hukum yang terutama. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Apa kata Yesus? Dengarkanlah Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa, yang menghendaki, yang melakukan kehendak Tuhan yang Maha Esa, ya umat Islam. Umat Islam Tuhannya cuma Esa, cuma Allah saja Maha Esa. Sedangkan Kristen itu Trinitarian.
Baik, lalu ayat ke-22-nya dikatakan begini Pak Pendeta. Mohon dicek ya, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir saudara-saudari yang terkasih, ya, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama Tuhan Yesus? Kami mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, mengadakan mukjizat demi nama Tuhan Yesus. Ingat, agama yang mempunyai core of value bernubuat atas nama Tuhan Yesus itu Kristen. Orang Islam tidak ada value bernubuat, karena bernubuat hanya untuk para nabi. Kemudian yang kedua, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Di dalam Islam haram hukumnya mengusir setan dalam nama Yesus. Karena di dalam Islam mengusir setan hanya dengan nama Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ketiga, mengadakan mukjizat demi nama Yesus. Ini hanya orang Kristen, tetapi apalah daya, semua perbuatan ini justru tidak dikenali Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata justru bukan keselamatan yang didapat, yaitu neraka. Bahkan Yesus sendiri yang mengusirnya. Bagaimana pendapat Pak Pendeta tentang ayat itu? Terima kasih. Mohon maaf Pak Pendeta yang saya kasihi. Ya, Anda tidak masalah, sekeras-keras setajam-tajamnya bertanya, itu bagus. Ya, haleluya. Ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Pardi Umbai. Tepuk tangan yang meriah. Juga untuk Mas Nandar yang cerdas, kasih tepuk tangan juga. Dijogetin dulu. Mas Nandar, mana musiknya? Oke. Siap, terima kasih Pak Pendeta, luar biasa. Luar biasa Pak Pendeta ini. Oke. Tap layar kawan-kawan, jangan lupa tap layarnya. Silakan Pak Pendeta. Baik, kita mulai. Sekarang tadi Mas Nandar ya itu mengklaim hanya di Islam, sebenarnya tidak lintas agama sih ya. Maaf. Tadi Mas Nandar, menurut keyakinan Mas Nandar, bahwa hanya di keyakinan Mas Nandar itu ada konsep atau ada doktrin lahir baru ya. Ya. Nah, Mas Nandar rupanya terlewati, tidak membaca Injil Yohanes pasal 3, percakapan Yesus dengan seorang pengajar agama Yahudi terkemuka yang bernama siapa di sini? Nikodemus. Ya. Sekarang karena Mas Nandar itu betul-betul juga ternyata tidak paham semua Alkitab, ya, baru saya lihat di Mas Nandar kepleset sekali ini, ya. Yohanes 3, mari kita baca. Perhatikan baik, saya baca. Ya, supaya jangan dikatakan asumsi. Ini by data ya. Percakapan dengan Nikodemus. Ya, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ini Farisi, ini kalau dikatakan Farisi itu pada zamannya itu orang-orang yang memiliki pendidikan ya, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang menguasai, memahami hukum-hukum Taurat. Dan mereka lah yang berkuasa, mereka pejabat-pejabat tinggi di Bait Allah ya, menurut Taurat Musa. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, ya, Mas Nandar tahu apa itu Rabi ya, guru ya. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jikalau Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab ya, di ayat yang 3, Yohanes pasal 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ya, tidak lahir baru, kami sering sebut juga lahir baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Jadi, ya, mengenai lahir baru ini
itu sudah dibicarakan oleh Tuhan Yesus di awal pelayanannya. Bahkan dengan seorang ahli agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Nanti bisa dicek ya, di googling siapa Nikodemus ini ya. Nah, Mas Nandar bisa lihat. Jadi lahir baru itu sudah ada. Bahkan kami sebagai pengikut Yesus itu harus mengalami kelahiran baru, harus lahir baru. Artinya menjadi Kristen yang lahir baru. Ya, Kristen yang lahir baru. Lalu pertanyaan, ada nggak orang Kristen yang tidak lahir baru? Saya bisa bertanya, ya, saya bisa tanya, ya, kepada seseorang, saya bisa konseling dengan orang itu untuk mengetahui dia lahir baru atau belum. Itu tidak bisa asal-asalan, harus ditanya ke orangnya. Ya, kalau ada yang mau ditanya, tapi biasanya orang tidak mau ditanya, begitu ya. Simpel saja, artinya itu yang dikatakan di dalam Alkitab, ujilah segala roh. Jadi saya bisa menguji segala roh itu. Ya, oke? Jadi sudah ada, Mas Nandar. Lalu mengenai Matius 7 ayat 21 sampai 22 itu sebenarnya mengenai pengajaran sesat dalam artian seperti ini. Ya, seseorang mengajarkan Injil, seseorang mengajarkan firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya, hanya mengajar, ya. Tetapi dia, ya, tidak mentaati sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, oleh sebab itu, ya kan, Tuhan Yesus akan menolak orang yang seperti ini. Misalnya, dia seorang yang sudah diberi oleh Tuhan karunia-karunia Roh Kudus. Dia bernubuat, dia bisa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan membuat mujizat. Dia tetap, karena Tuhan tidak menarik kasih karunia itu. Orang yang diberi karunia oleh Tuhan itu akan terus jalan dalam pelayanannya, memberitakan firman dan melayani Tuhan Yesus. Karunianya tidak diambil meskipun dia berbuat yang salah. Misalnya dalam motivasi yang tersesat, motivasi pelayanannya cari uang, motivasi pelayanannya popularitas, motivasi pelayanannya mencari hormat dari manusia. Ya kan? Dia berkarunia. Dia berkarunia, tapi di mata Tuhan pelayanannya itu membuat kejahatan, ya. Dia nampak tampil gagah, hebat, pakai dasi dan lain sebagainya, tapi perbuatannya, ya, dalam hidupnya disembunyikan, dia melakukan yang jahat. Ya, mungkin saja dia berselingkuh dan lain sebagainya, ya kan? Karena seorang pendeta itu apalagi seganteng saya. Terima kasih. Wih, ganteng Pak Pendeta. Emang ganteng Pak Pendeta, kalah ganteng saya Pak Pendeta. Ya, memuji diri sendirilah. Nah, ya, enggak, saya enggak memuji diri sendiri, saya memuji Bapak Pendeta. Bapak Pendeta ganteng, lebih ganteng daripada saya. Tepuk tangan. Maksudnya, saya memuji diri saya sendiri. Saya cabut, hanya bercanda saja. Hanya bercanda saja. Tepuk tangan untuk Mas Nandar yang cerdas. Baik. Mulai waktunya Bapak Pendeta. Oke. Saya suka kelewatan waktu, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Saya terima kasih atas kejujuran Pak Pendeta bahwa di dalam Matius 7, 21, 22, 23 itu memang orang Kristen. Kalau begitu, apalah arti penebusan dosa? Apalah artinya pembaptisan sehingga pada akhirnya ya ujung-ujungnya neraka juga? Artinya apa? Konklusinya dari apa yang Bapak sampaikan ini berarti di dalam Kristen tidak ada keselamatan. Ya, bayangkan Matius 7:22, ya Tuhan Yesus, kami sudah berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermukjizat demi namamu. Berarti orang-orang ini percaya Yesus Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Dia menyebut Yesus Tuhan, disebut kejahatan. Dia mengusir setan demi nama Yesus, disebut kejahatan. Dia bermukjizat atas nama Tuhan Yesus, disebut kejahatan. Artinya selama yang diperbuat selama ini adalah hal yang salah, ya, dan artinya tidak ada jaminan keselamatan. Pak Pendeta, umat Islam kalau mengusir setan bukan atas nama Yesus, tetapi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kami menyebut nama Allah, yang dengan menyebut nama Allah tidak ada yang membahayakan baik di langit maupun di bumi. Tidak ada kami umat Islam dalam nama Nabi Isa, nggak ada. Dalam nama Nabi Muhammad, nggak ada. Kami adalah umat yang hanya
berlindung, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan itulah yang dikatakan Yesus, Matius 4 ayat 10. Beribadahlah, minta perlindungan itu hanya kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani-nya, ibadu et Allah. Sembah itu hanya kepada Allah. Perlindungan, permohonan yang disandarkan hanya kepada Allah. Ternyata umat Islam yang mengikuti ucapan Yesus. Belum lagi Matius 5 ayat ke-20. Kalau saya baca di Matius 5 ayat ke-20, ini lagi menunjukkan bahwa tidak ada jaminan keselamatan di dalam agama Kristen. Dan ini juga yang harus Bapak Pendeta sampaikan kepada para jemaat, karena banyak di alam bawah sadar teman-teman Kristen yang mereka berbuat dosa, merasa nanti juga ditebus, nanti juga diselamatkan, akhirnya membuat mereka tidak selamat. Kenapa? Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ternyata masuk ke sorga menurut Yesus itu ada klausulnya. Klausulnya apa? Harus mempunyai agama yang agamanya lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Yang menjadi pertanyaan, agama apa yang Yesus maksud? Katanya Yesus tidak membawa agama, tetapi orang yang masuk surga adalah orang yang beragama. Agama apa yang dimaksud di dalam Matius 5 ayat 20? Kalau tidak beragama dengan agama yang lebih benar, maka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini membuktikan bahwa masuk surga itu ada klausulnya. Kalau di iklan itu ada syarat ketentuan berlakunya. Nandar, Yesus tidak pernah membawa agama, Nandar. Loh, ini Yesus ngomong agama. Apabila keagamaan kalian, kata Yesus, tidak lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Artinya, masuk surga itu beragama dengan beragama yang benar. Apa agama yang benar yang dimaksud oleh Yesus pada Matius 5:20? 1. Yang berikutnya, kalau tidak beragama dengan agama yang benar, tidak akan masuk surga. Nah, ini membuktikan juga, kalau hanya menuhankan Yesus, kalau hanya mencintai Yesus, itu tidak akan membuat masuk surga. Yang membuat masuk surga, beragama dengan agama yang benar. Jangan bilang Yesus nggak bawa agama, karena Matius 5:20, Yesus berbicara tentang agama. Haleluya, terpujilah Tuhan yang disembah oleh Yesus, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kiranya Bapak Pendeta yang ganteng rupawan dari Kalimantan ini dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, beragama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Amin. Haleluya. Hosana leben Abdullah. Amin. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Tepuk tangan. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ada yang baru, galongan rindu, coba dengar lagu. Terima kasih Pak Pendeta, sangat energik. Saya kasih Luar lagi biasa. musiknya. Boleh. Satu lagi. Gas. Karena nggak ada lagu rohaninya, Terima jadi kasih. yang gitu-gitu aja disonkan. Iya, Saya iya. nggak apa-apa ya. Oke. Nih Pak. Que dura mano arriba porque tú te ves bien. Dura mamacita te fuiste de nivel. Aduh. Oke, Pak Pendeta. oke. Siap. Terima kasih Pak netizen Pendeta. tenang juga nih. Ada intermezzo. Jadi netizen tenang. Ada Ini intermezzonya tren baru, kita ini ya, tren biar- baru diskusi ya. Ini tren baru, diskusi. Di Indonesia. Diskusi itu bukan harus di dunia begini. mungkin ya. Kalau dulu ngotot-ngototan Iya. ya, adu otot ya. Iya, Adu umum itu. betul. Sekali lagi dijogetin. Iya. Dile yo alergia al mile. Nah, oke. Wah, luar biasa. Musik lagi. Silakan, lanjut Pak Pendeta. Oke. Kita masuk mulai.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari seorang lawyer, seorang advokat, seorang debater, seorang polemikus, seorang yang sangat-sangat ngotot juga. Saya akan jawab. Oke. Tadi, apa arti penebusan dosa jika demikian? Toh akhirnya ditolak oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat 21, 22. Lalu apa artinya baptisan kalau begitu? Nah, ada beberapa ayat yang saya pakai untuk menjawab pertanyaan itu. Bahwa percaya kepada Yesus itu bukan sia-sia dan lalu seperti dicampakkan begitu. Mari kita mulai dari Matius 3 ayat 8. Ya. Matius 3 ayat 8. Saya baca. Ya. Apa dikatakan di sana? Ya. Dinasihati apa di sana? Dikatakan di sini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Anda tahu, pertobatan itu adalah berhenti berbuat dosa dan meninggalkan segala kejahatan. Kalau di dalam Alkitab, pertobatan itu pertama, menjadi percaya kepada Yesus Kristus dari yang tadinya tidak percaya. Dan meninggalkan segala kejahatan. Jadi pertobatan itu lengkapnya seperti itu. Percaya kepada Yesus dari yang belum percaya menjadi percaya. Dan meninggalkan segala dosa dan kejahatan. Itu bertobat. Oleh sebab itu, di dalam kekristenan itu, ya, keselamatan itu bisa hilang. Ya, keselamatan itu, nama ketika bertobat sungguh-sungguh itu nama dicatat dalam buku kitab kehidupan. Tapi jika hidup pertobatannya itu tidak lagi dijalankan, maka kembali ke gaya hidup lama, ke gaya hidup yang berdosa, ke gaya hidup yang bertobat, yang tidak bertobat, atau yang disebut murtad, ya, murtad dari Allah yang hidup, maka nama itu akhirnya juga bisa dihapus dari buku kitab kehidupan, dan itulah orang-orang yang akan dicampakkan oleh Tuhan Yesus. Oke? Ya, saya tidak berlama-lama di situ karena banyak pertanyaan. Lalu, kalau tadi Mas Nandar mengatakan kami tidak ada dalam nama Yesus, tidak ada di dalam nama Isa Al-Masih, kami hanya di dalam nama Allah. Oke, saya tidak menyoal ke sana, tapi saya hanya menjelaskan apa isi dari kitab suci Alkitab mengenai nama Yesus. Ya, kenapa kami di dalam nama Yesus, dibaptis di dalam nama Yesus, mengusir setan di dalam nama Yesus? Landasan firman-Nya di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Coba perhatikan, saya baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu sebab kami menggunakan nama Yesus, Mas Nandar, ya. Kemudian Matius 5 ayat 20, saya buka. Matius 5 ayat 20, ya, dikatakan jadi dari Matius 5 ayat 20, ya, saya kelewatan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya begini, saudara, Bung Nandar, waktu Yesus memberitakan Injil, itu di tengah-tengah orang Yahudi, orang Yudaism, mereka yang masih berpegangan kepada Taurat Musa. Dan Yesus berkata kepada mereka, menasihati, jika engkau memang mau menjadi muridku, mengikut aku dan percaya kepadaku, coba kamu hidup yang benar sesuai dengan pertobatanmu. Ya, kamu harus lebih daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya mengajarkan hukum-hukum Taurat tapi tidak melakukannya. Jadi kalau engkau menjadi pengikut aku, engkau harus mentaati segala apa yang kukatakan. Itu maksudnya perkataan ini. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak membawa agama, iya benar, Yesus membawa Injil. Tetapi para pemercaya Injil waktu itu dia berkata, kalau hidup keagamaanmu, karena pemahaman murid-murid waktu itu bahwa kepercayaan itu adalah keagamaan. Oke, sekarang di zaman pemerintahan kita sekarang ini pengikut Yesus dikatakan Kristen atau beragama Kristen. Nah, jadi ya, apa yang dikatakan Yesus itu untuk menegur murid-muridnya. Oke, waktu saya habis ya. Terima kasih.
Waktu habis, Pak Pendeta sudah terbiasa terasa, ya? berkhotbah dengan iya, kalau dibuat berkhotbah memang gak terasa, Pak. Waktunya singkat. Ya, luar biasa. Oke. Tepuk tangan buat Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Baik. Untuk Yuk, terima waktunya Pak Pendeta. yang ganteng. Oke, siap, lanjut. Ya. Udah berapa waktu kita? Oh, Ya. masih banyak. Pak Pendeta tadi mengatakan kita harus bertobat lah. Kalau bertobat apa bedanya dengan Islam? Lalu tuh fungsi Yesus mati di kayu salib itu untuk apa? Kok harus bertobat lagi? Pak, kalau dalam Islam ini baru sangat logis. Ini sudah ada penebusan dosa, harus bertobat lagi. Terus apa fungsinya? Makanya saya tanya sebetulnya dosa asal ini diajarkan oleh siapa? Saya 16 tahun belajar Kristen, itu Yesus gak pernah ngajarin dosa asal. Original science itu diajarkan oleh Paulus di dalam Roma 5:12. Nah, kalau dalam Islam, Pak, Quran surat 39, Quran surat Az-Zumar, ya. Saya baca ayat ke-53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tuh, kalau Tuhan kami tidak perlu, Pak, mohon maaf Pak ya, ini iman kami. Kalau Tuhan kami tidak perlu mati di tiang salib. Cukup Anda bertobat, Allah mengampuni dosa Anda. Kalau dosanya adalah hablum minallah, antara kita dengan Allah. Kalau dosa kita hablum minanas, ya harus minta maaf kepada manusia yang kita zolimi. Ini makanya saya agak mohon maaf Pak Pendeta ya, agak bingung saya dengan konsep penebusan dosa dan jaminan keselamatan Kristen. Katanya sudah dijamin, sudah ditebus. Suruh ditobat juga, suruh bertobat juga. Apalagi saya membaca ucapan Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat ke-19. Karena ayatnya begitu panjang, intinya begini. Siapa yang melakukan keinginan daging, pesta pora, kemarahan, kebencian, ya kan, fitnah dan lain sebagainya, apa kata Rasul Paulus? Siapa yang melakukan demikian tidak akan masuk surga. Lah, ini gimana nih? Katanya dosanya ditebus, tetapi yang melakukan keinginan daging tidak akan masuk surga. Tetapi yang masuk surga adalah yang melakukan keinginan roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah roh yang... Ternyata Pak, yang masuk surga adalah orang yang melakukan keinginan roh. Lah, ini berarti sama aja dalam Islam. Ya, dalam Islam itu wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat kejahatan mendapatkan balasannya, orang yang berbuat kebaikan mendapatkan balasannya, walaupun sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Tapi ini konsep penebusan dosa ini kok jadi nggak relevan kalau memang harus meninggalkan keinginan roh, harus bertobat. Itu apa bedanya dengan Islam? Begitu. Nah, tadi Matius 5:20 Bapak mengatakan begini, kita harus melakukan kehendak Yesus. Lah, bukankah kehendak Yesus itu, kehendak Bapa itu kan hukum yang terutama? Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Nah, di dunia ini yang menyembah Allah yang esa siapa? Tanpa interpretasi, tanpa penafsiran. Kalau Bapak tanya saya, Bang Nandar, Tuhan Bang Nandar ini siapa? Allah. Bapak tanya orang Yahudi, kau Tuhanmu siapa? Tuhanmu ya Yahweh gitu kan. Satu. Tapi dalam Kristen, kalau lagi genting, ya Tuhan Yesus. Yang satu lagi, ya Bapa. Yang satu lagi, ya Roh Kudus. Jadi nggak ada sebuah konsensus gitu kan. Siapa nama Tuhannya yang betul? Ada kadang nyebut Bapa, kadang nyebut Yesus, kadang nyebut Roh Kudus. Begitu. Jadi saya minta penjelasan, tolong diulangi itu Matius 5:20 ya. Kalau tidak melakukan kalau tidak beragama dengan agama yang benar tidak akan masuk surga. Terus Bapak juga baca tuh nanti Lukas 13 ayat 24. Ya. Nanti itu
maka bersusah payahlah masuk ke dalam pintu itu, kata Yesus. Karena banyak yang berusaha masuk ke dalam pintu itu, tetapi sedikit sekali yang masuk ke dalamnya. Itu kan berbicara tentang sulitnya masuk surga yang diajarkan oleh Yesus. Coba Bapak buka nanti tolong, Lukas 13 ayat ke-24. Ya, orang bersusah payah Pak masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi Yesus katakan, tapi sedikit sekali yang masuk ke dalam kerajaan surga. Masya Allah. Terima kasih Pak Pendeta, mudah-mudahan dipahami. Kasih musik dulu. Boleh. Vida dura, 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 que dura mano arriba porque tú te ves bien, dura mamacita te fuiste de nivel. Ini ada Pak Pendeta Pari Umay, pernah lihat Pak Pendeta Darius siapa yang jogetnya begini, Pak Pendeta? Ada pendeta yang Gimana? Vida dura, 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 que dura mano arriba porque tú te ves bien. siapa itu namanya? Pendeta Daromis itu. Saya senang juga. Iya betul, Bapak tahu. Senang. Daromis yang di Surabaya. Iya betul. Ya. Jadi jogetnya gini Pak, Semoga jogetnya itu gini. Pendeta Daromis boleh tonton kita di sini, coba. Itu gayanya Itu. memang. Iya. Memang gayanya Jadi dia. tahu kan? Kalau saya kan Iya. gini ya. Iya Ini ya. betul. Kalau Daromes gini. Vida dura, 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 Ya, que begitu. dura mano arriba porque tú te ves bien, dura mamacita te fuiste de nivel. Nah itu Daromes itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Ya, terima kasih Madang ya. Bapak sampai jam berapa ini? Sampai jam 10. Ini udah jam udah 10 lewat. nggak apa-apa. Jalan dulu. Iya. Ya. Boleh Jadi silakan begini, Pak. ini yang dijawab nih, yang mana nih, terlalu banyak ini pertanyaannya. Tapi saya coba ya. Tadi mengenai bertobat, udah percaya Yesus, kok perlu bertobat lagi? Bertobat itu yang mana sih? Baik, begini. Ketika Yesus memberitakan Injil, ya di dalam Markus 1 ayat 14 dan 15, perhatikan saya baca. Sesudah Yohanes ditangkap, ya Yohanes Pembaptis ya, ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Oke, sekarang seseorang yang sudah bertobat, perhatikan, seseorang yang sudah bertobat itu menerima keselamatan. Tapi dalam perjalanan hidupnya kemudian, mungkin dia jatuh lagi ke dalam dosa. Nah, ketika dia jatuh ke dalam dosa ini, dia harus bertobat kembali, sungguh-sungguh. Sampai kapan? Ya, sampai nanti ya dipanggil pulang ke surga. Artinya begini, Tuhan menghendaki itu hidup dalam pertobatan, tapi kadang manusia tuh nggak mampu, ya bisa jatuh, ya. Pendeta juga jangan sok-sok kuat, ya harus banyak berdoa, bisa jatuh. Apalagi pendeta cakep ditaksir cewek nanti digoda, bisa jatuh, Mas Nandar ya. Jadi harus jaga. Nah kalau jatuh juga, ya harus bertobat lagi. Bertobat lagi itu maksudnya, oke. Ya, kemudian Matius 5 ayat 20, saya harus baca lagi Matius 5 ayat 20 karena ini sangat-sangat dituntut oleh si Bung Nandar yang cerdas ini ya. Saya bacakan begini ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya begini, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu beragama, agama Yahudi. Dan mereka begitu ketat ya untuk dalam hal seremonialnya, ritualnya ya, agamawinya. Tapi ketaatannya itu ya tidak mereka terapkan. Artinya mereka munafik. Yesus mengatakan orang Farisi, ahli Taurat ini ya orang munafik. Ya, berbicara tentang hukum-hukum Allah tetapi mereka tidak melakukannya. Ya, mereka hanya meletakkan hukum beban itu kepada umat tapi mereka tidak melakukannya. Nah, Yesus tegur muridnya, kalau hidup keagamaanmu atau kepercayaanmu atau keyakinanmu ya kepadaku, kepada firman Allah yang kuajarkan, ya aku sampaikan, ya engkau tidak akan selamat. Lalu terkait Lukas 13 ayat 24, kita buka lagi, kita kejar cepat. Ya, Lukas 13 ayat 24, saya harus buka Alkitab ini supaya diketahui ada data. Jawab Yesus kepada mereka,
kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Ini Yesus berbicara, ya, dia memberi suatu perumpamaan ini. Ini bahasa alegori, ya. Dia menggunakan perumpamaan, dia menggunakan simbol-simbol, dia mengatakan bahwa pintu yang sesak itu sebenarnya jalan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kenyataannya di dunia ini ada sedikit orang yang mau ikut Yesus. Ada sedikit orang yang mau melalui pintu sesak itu. Banyak yang ingin pintu lebar, karena kalau ikut Yesus harus pikul salib, harus hidup ya dalam pimpinan roh, jangan mabuk, jangan pesta pora, keinginan daging. Nah, banyak orang tuh nggak mau. Sedangkan orang pengikut Yesus, orang Kristen saja juga masih banyak yang jatuh bangun di dalam dosa, ya. Pengen ikut jalan Tuhan Yesus, pintu yang sesak itu, tapi pintu yang lebar, godaan dunia ini sangat mengasihkan sekali, sangat menyenangkan sekali. Ya, seperti saya ini pendeta. Apakah lalu kedagingan saya tidak ada? Ada. Cuma tetap berjuang melalui pintu sesak itu supaya selamat. Ya. Kalau saya ditaksir cewek, ya jangan langsung ditanggapin begitu, ya kan. Nah, misalnya seperti itu. Pilih pintu sesak. Kalau pintu lebar ya sudah, kita bisa apa itu namanya? Ya bisa salah, bisa melangkah ke yang salah. Itu maksud simpelnya, ya. Nah, kemudian apa lagi? Galatia 5 ayat 19. Masih ada waktu. Galatia 5 ayat 19. Semoga Bang Nandar yang cerdas tuh dapat menangkap ya pesan ini, ya, walaupun singkat saya jawab. Galatia 5, mari kita lihat Galatia 5 ayat yang ke-19, ya, oke. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, itu dia. Saya ini bukan berarti hilang, ya, keinginan untuk percabulan, keinginan untuk kecemaran, hawa nafsu itu masih ada, tapi berjuang di jalan yang sempit. Waktu habis, Pak Waktu Pendeta. habis. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Bang Nandar. Baik. Saya jujur ngos-ngosan menjawabnya karena begitu banyak pertanyaan dalam waktu 5 menit. Tapi oke lah, karena Udah aja Pak Pendeta, masih banyak baik, sesi. ya. Jadi kalau nggak sempat di waktu ini, nanti waktu selanjutnya. Kalau Pak Pendeta masih ada waktu, ya, saya nggak memaksakan Pak Pendeta untuk lanjut. Kalau Masih. waktunya cuma sampai jam 10, nggak apa-apa. Kita tambah sedikit Kalau lagi, harus closing. boleh? Baik. Kita tambah sedikit lagi, boleh? Ya, Pak Pendeta, diterima waktunya bagian saya. Oke. Tetapi menurut sarjana teolog Kristen kelas dunia, mohon maaf bukan berarti Bapak tidak kelas dunia, ya, tapi ini termaktub di dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Lukas 13:24 itu interpretasinya tidak seperti yang Bapak sampaikan. Jadi itu bukan perumpamaan yang tanpa makna. Nih, Oke, silakan. ini Lukas 13:24, ya. Melalui apa yang dikatakan Kristus, tampak bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan, dan yang tampak paling layak untuk memperoleh keselamatan, hanya sedikit saja yang akan diselamatkan. Nah, kalau Bapak mau baca lebih lengkap, jelas, ya, mau dibaca semuanya boleh. Ini panjang banget, Pak. Wow, itu penjelasannya. Intinya Wah, saja. panjang saja. banget ini. Panjang Intinya banget, itu, ya. Perkataan Yesus itu mengindikasikan bahwa percaya kepada Yesus saja tidak bisa menjamin keselamatan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Nih, peringatan terhadap rasa ingin tahu yang berlebihan, nasib orang-orang yang ngaku percaya namun peringatan terhadap rasa ingin tahu yang berlebihan. Tuh. Nasib orang-orang yang mengaku percaya namun berdosa. Artinya gini loh. Ini jadi membuat saya menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Ya. Jadi sebetulnya Yesus katanya dipercayai mati di tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saya dulu waktu di gereja itu mendengar khotbah Pak Pendeta. Saudara-saudari yang terkasih, bilur-bilur darah Suaramu. Suaramu hilang. Jadi suara saya hilang. Ya, oke, ulangi. Ya, oke, sudah bagus.
Ya, jadi waktu saya di gereja dulu banyak saya mendengar pendeta berkata, bilur-bilur darahnya menghapus dosa-dosa kita, saudara-saudara yang terkasih. Lah, kalau kita baca Alkitab, Lukas 13:24, Matius 5:20, seolah-olah nggak ada itu yang dijanjikan itu, Pak. Karena harus bertobat juga. Terus penebusan dosa ini, yang di tiang salib itu penebusan dosa apa? Makanya saya tanya sama Pak Pendeta yang saya kasih. Pak Pendeta Padi Umbai, seorang gembala agung yang sangat luar biasa, gembala sidang. Pak Pendeta Umbai, saya belajar Kristen 16 tahun. Saya hanya menemukan ayat tentang dosa asal atau original sins itu hanya di dalam Roma 5:12. Mm-mm. Nah, ini akan relevan dengan ucapan Yesus. Ini akan tidak relevan dengan ucapan Yesus Mm-mm. yang selama ini diyakini oleh teman-teman Kristen tentang dosa asal, kalau Yesus tidak mengajarkan dosa asal. Ini mungkin ada data, ayat, pasal yang terselip yang selama ini saya pelajari. Sebetulnya dosa asal ini diajarkan sama siapa? Mm-mm. Saya baca Matius, saya baca Markus, saya baca Lukas, saya baca Yohanes, nggak ada saya melihat bahwa Yesus mengajarkan dosa asal. Yang saya lihat, yang saya dengar, yang mengajarkan dosa asal hanya Rasul Paulus. Tolong jabarkan kepada saya, Pak Pendeta, karena ini banyak terjadi kontradiktif yang menurut saya kontradiktif. Mohon maaf Pak Pendeta ya, dikoreksi kalau atau bila saya salah. Baik. Dosa asal diajarkan oleh Rasul Paulus. Kalau ada, Yesus mengajarkan di mana? Penebusan dosa ini sebetulnya untuk siapa? Penebusan dosa itu bukankah untuk orang berdosa? Tetapi orang berdosa dijamin masuk neraka oleh Rasul Paulus sendiri. Nanti Bapak baca utuh Galatia 5:19-21. Kuperingatkan, kata Rasul Paulus, sejak zaman purbakala dulu, siapa yang melakukan keinginan daging tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Lah, ini gimana ini? Katanya orang berdosa ditebus, tapi kalau melakukan keinginan daging nggak bakal masuk sorga. Artinya apa? Percaya dan dibaptis saja itu bukan ukuran, dan itu bukan jaminan orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Sama aja dong dengan Islam kalau gitu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu Pak Pendeta. Mohon maaf agak menggebu-gebu Pak Pendeta. Mohon maaf ya. Memang itu yang diharapkan. Ya, musik dulu lah. Sile, yo alergia al mile. Oke. Tapi suara saya ada Pak Pendeta. Ada, mantap. Oke. Musik dulu, musik. Lagi. Está dura, que está dura, mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste. Está dura, Oke. dura, que está dura, Si mano loading, arriba si loading porque tú nonton te nih, si ves loading. bien. Está dura, mamacita, Halo, te loading. fuiste de nivel. Satu kali lagi Pak, ini Pak bagus ini Pak ya. Yang mana? Coba. Ada yang baru, galongan rindu. Coba dengar di lagu. Sudah, makasih Pak Pendeta. Ya. Nah kan kalau begini enak ya, diskusi itu nggak saling Iya. nyerang pribadi, nggak saling menjatuhkan lawan, penonton teredukasi, penonton terhibur pula ya Pak Pendeta. Pak Pendeta sampai jam berapa? Saya nggak mau mengganggu waktu Pak Pendeta. Iya, kita tambah sampai jam 22.30 lah ya. Oke, jam 22.30. Nanti Baik, kalau upload di YouTube kirim saya ya. boleh, silakan YouTube-nya, Pak oke. Pendeta. Nanti kirim WhatsApp juga Pak Pendeta, kan ada, saya sudah kirim nomor saya. Siap. Oh iya betul ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Silakan. Iya. Mas Nandar, Anda berhadapan dengan seorang yang diurapi oleh Roh Kudus. Anda sedang berhadapan dengan seorang yang betul-betul 30 tahunan ini membaca Alkitab. Anda berhadapan dengan seorang yang mengajar firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya dan mengajar banyak orang. Jadi ini adalah betul-betul sparring partner yang tepat untuk Anda ya. Dan saya sangat senang pertanyaan kritis seperti ini ya. Nah,
percaya kepada Yesus tidak menyelamatkan. Artinya tidak cukup percaya kepada Yesus untuk memperoleh keselamatan. Anda benar. Anda benar. Sebab di dalam Yakobus 2 ayat 19, nah ini teman-teman Kristen dengar ya, teman-teman Kristen dengar ini baik ya. Dengar ini baik ya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Ingat, Allah itu hakikat di dalam iman Kristen Alkitabiah ya, Trinitarian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, hakikat Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu baik. Baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya apa? Setan itu percaya ya kepada Allah. Karena memang setan itu diusir oleh Allah dari surga. Itu cerita awalnya. Tapi kita tidak berbicara urusan setan ya. Tapi ini hanya gambaran bahwa ya meskipun ada orang percaya Yesus itu Tuhan, tapi tidak taat. Ya, perhatikan baik ya. Di sini dikatakan bahwa setan-setan itu percaya kepada Allah. Mereka percaya ya. Kenapa demikian? Ya, karena memang mereka tahu, dia lebih tahu dari manusia tentang Allah, itu setan. Tapi mereka tidak taat. Itu juga bagi orang Kristen yang percaya Yesus. Oh, percaya Yesus Tuhan? Iya, percaya. Tapi mabuk, judi, selingkuh. Ditanya Tuhanmu siapa? Yesus. Tapi ya itu tadi, perbuatan-perbuatan daging, itu dilakukan. Ke gereja hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu, ya entah di mana itu. Nah, itu namanya orang yang sudah bertobat tapi kembali hidup dalam dosa. Maka dibutuhkan pertobatan dan hiduplah di dalam pertobatan itu. Hiduplah artinya sesuai dengan pertobatan itu. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan itu. Itu kata ayat Alkitab ya. Jadi itu jawaban saya atas pertanyaan Bang Dandar yang mengatakan percaya Yesus itu tidak menyelamatkan. Ya, karena setan percaya. Ketika Yesus mengusir setan dari orang yang dirasuk setan, digerasa itu, setan di dalam orang itu yang menguasai orang itu berkata, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, belum waktunya. Mereka takut dengan Yesus karena mereka tahu Yesus anak Allah. Yesus itu Tuhan. Tapi mereka nggak mau taat. Nah, itu Bang Nandar. Mereka nggak mau taat. Jadi kekristenan itu ada Kristen yang bertobat, ada yang Kristen tanpa pertobatan. Kristen tetap Kristen tapi nggak bertobat-tobat. Ya, nipu ya nipu. Ya, main cewek ya main cewek. Apalagi kalau banyak uangnya ya. Ya, apalagi. Ya, memberitakan Injil untuk kepentingan pribadi supaya banyak dapat amplop, amplopnya tebal-tebal. Ya, supaya diundang sana sini. Tapi kelakuannya tidak bertobat, ya kan? Ya, ya korupsi juga, ya. Mas Nandar bila bisa lihat realitasnya di Indonesia ini, wah tiba-tiba orang Kristen bikin heboh, wah ini mega kasus gitu ya. Tapi jangan semualah, itu personal ya, personal. Itu yang dianggap oleh Mas Nandar tadi, percaya, dikatakan oleh Mas Nandar tadi, percaya Yesus tidak cukup. Betul. Yang Tuhan mau percaya dan taat. Ya, dan mengasihi Tuhan dan setia. Jadi Anda betul di situ, tapi ya saya tambahkan ya, saya tambahkan. Oke, oh masih ada beberapa detik. Beberapa pertanyaan yang diminta, saya menjelaskan apa tadi? Tentang dosa asal, mungkin ada waktu khusus kita untuk itu atau setelah ini saya jawab ya tentang dosa asal ya, dosa asal. Jadi tidak cukup waktu saya, karena kalau saya kurang penjelasan Mas Nandar bisa sepotong-potong terima nanti salah lagi. Oke. Siap Pak Pendeta, terima kasih. Luar biasa Pak Pendeta ini bukan hanya berilmu tapi jujur juga. Kalau Kristen yang lain Pak Pendeta nggak mau itu, saya tanya begitu tetap aja. Tetap pastinya dengan asumsinya, tapi kalau Pak Pendeta mengimplementasikan Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Kita kasih tepuk tangan, kasih aplaus buat Bapak Pendeta yang meriah.
kami di gereja, ya Mas Nandar, kalau kami di gereja tuh gini, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kami tuh tepuk tangannya bukan untuk pendeta. Tapi nggak apa-apa di sini. Iya. Siap, Ya. Pak Pendeta. Ya, Karena saya jadi kan nggak tepuk tangan percaya. dari Mas Nandar tuh. Iya, karena saya kan nggak percaya Yesus Tuhan Tuhan. Yesus. Jadi Amin. saya hanya mengasih apresiasi Bapak atas kejujuran Ya. Bapak. Ya, Baik, oke. kita mulai. Thank you. Siap. Nah, jadi kalau Bapak Pendeta mengatakan semacam itu, berarti tidak ada jaminan keselamatan bagi orang yang hanya percaya kepada Yesus kemudian mereka tidak bertobat. Kalau dalam Kristen, upah dosa adalah maut. Jadi kalau mereka percaya Yesus Tuhan, mereka dibaptis tapi tidak bertobat, mereka tidak dapat selamat. Lalu bagaimana dengan upah dosa adalah maut? Berarti mereka masuk neraka. Nah, kalau di dalam agama Kristen, kalau masuk neraka sekali ya udah seumur hidupnya, selama-lamanya. Berbeda dengan hukum Islam, berbeda dengan syariat Islam. Kalau dalam Islam Pak Pendeta, itu ada api penyucian. Misalnya nih, orang itu misalnya punya sisi kebaikan 50%, sedangkan keburukannya 60%. Nah, jadi nanti digodok tuh, ada api penyucian. Jadi sekotor apapun orang Islam, sebagaimanapun dosanya orang Islam, itu ada api penyucian. Makanya ada ahli surga yang nanti namanya itu Jahanamiun. Kalau di atas kening saya bekas ini teman-teman ya, ini bekas bekam. Nanti kalau yang ahli neraka yang kemudian mereka digodoknya udah selesai, ini nanti ditulis nih Jahanamiun, mantan ahli neraka. Nah, nanti juga mereka masuk surga. Tapi dalam iman Kristen, upah dosa adalah maut. Kalau orang berdosa, upahnya neraka dan nggak ada api penyucian. Kalau dalam Protestan, kalau dalam Katolik ada. Makanya Katolik dan Protestan sendiri berbeda tentang orang yang masuk neraka. Kalau agama Katolik ada api penyucian juga, tapi tidak ada ayatnya. Kalau umat Islam ada hadisnya. Ya, ada Qur'annya, tapi dalam Kristen kita akan masuk kepada apa yang Bapak jelaskan. Nanti orang Kristen yang tidak bertobat ya tidak akan masuk neraka. Masalahnya, apakah mereka bisa diangkat ke surga setelah masuk neraka itu? Bukankah upah dosa adalah maut? Bukankah maut itu adalah selama-lamanya? Bagaimana dasarnya kalau mereka akan diselamatkan kembali, sedangkan mereka adalah upah dosa adalah maut, kata Rasul Paulus. Itu. Nah, biar tidak terlalu banyak pertanyaan saya, itu mohon ditanggapi satu. Yang kedua, dosa asal ini di mana diajarkan Yesus dalam keempat gospel? Bukankah gospel itu adalah kabar baik, kabar gembira? Masa kabar tentang penebusan dosa asal kok tidak tertulis atau tidak diajarkan oleh Yesus Kristus? Kalau yang saya tahu, dosa asal hanya diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 5:12. Pertanyaannya, di manakah Yesus mengajarkan dosa asal? Jangan kau menerima Injil-Injil yang lain. Ternyata Injil yang disampaikan oleh Yesus tidak mengenal yang namanya dosa asal atau original sins, atau yang lain menyebutnya dosa waris. Ini akan berdampak kepada konsep penebusan dosa. Karena kalau ada dosa asal yang ditebus oleh Yesus, dosa asal atau dosa berjalan. Biar tidak terlalu banyak, saya fokuskan kepada dua hal saja. Yang pertama adalah orang Kristen tidak semuanya masuk surga. Upah dosa adalah maut. Berarti orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka tidak bertobat, berarti tidak ada api penyucian selama-lamanya di neraka. Upah dosa adalah maut menurut Rasul Paulus. Yang kedua, Injil adalah kabar baik. Penebusan dosa adalah kabar baik yang sangat pertama dan utama disampaikan di berbagai podium atau berbagai podium gereja. Masalahnya, atau yang saya tanyakan, di mana Yesus mengajarkan dosa asal? Karena dosa asal hanya diajarkan di dalam Roma 5:12.
Itu saja Pak Pendeta yang saya kasihi. Waktu tinggal berapa menit lagi? Di 10 menit. Jadi 10 menit ke depan buat Bapak, yang 5 menit pertama untuk menanggapi, yang 5 menit berikutnya closing statement. Begitu Pak Pendeta ya? Siap. Sebentar ya. Ya boleh. Silakan Bapak cari dulu, nanti waktunya kita mulai setelah Dulu. Bapak. Ya, boleh. Nanti waktu ya. Iya boleh. Bapak cari dulu ayatnya, nanti setelah Siap. ketemu kita mulai waktunya. Dan 10 menit ke depan waktu Bapak, 5 menit tanggapan, 5 menit closing. Nanti setelah itu saya closing. Oke. Baik. Musik dulu Pak, musik Pak, biar nggak tegang ya Pak ya, sekali ya. Boleh. Necesita dura, 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 que dura mano arriba porque tú te ves bien, dura mamacita. So ada yang baru, galongan rindu. Coba dengar di lagu. Haleluya. Terima kasih Pak Ikut goyang Pendeta. begini. Ya, teman-teman di room ya. Jangan sangka saya ke tempat hiburan ya. Enggak. Saya cuma di sini aja. Untuk mengurangi ketegangan dengan si Mas Nandar ini. Saya kasih musik lagi sekali ya. Boleh. Satu lagi. Zile, yo alergia al mile. Oke. Ini pertanyaannya ini Waktu yang mana Pak, ya? Pak. Nah, bingung. Saya ulangi deh Pak, Ya. pertanyaannya. Intinya yang Pertanyaan mana nih? saya, Dosa asal ya. ya, yang kedua itu, yang pertama ini adalah, ya Nandar, tidak semua orang Kristen selamat. Orang Lalu yang apa selamat itu jaminan? adalah orang yang bertobat, ya kan? Nah, kalau begitu, konsep upah dosa adalah maut bagaimana? Karena di dalam Islam, kalau orang berbuat dosa itu ada api penyucian. Kalau dalam Kristen tidak ada api penyucian. Jadi kalau orang Kristen tanpa bertobat berarti mereka masuk neraka selama-lamanya. Karena upah dosa adalah maut. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, Injil adalah kabar baik, di mana Yesus mengabarkan bahwa Dia menebus dosa asal. Atau di manakah Yesus mengajarkan tentang original sins, dosa asal? Terima kasih. Baik. Ya. Jadi cuma 2 aja Pak. Baik. Diterima ya. waktunya Pak Pendeta. Ya, siap. Atau saya silakan. Sudah ya. Jadi begini, ketika Yesus berseru di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15, Ia berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perhatikan dengan baik. Bertobat itu tujuannya supaya mendapat pengampunan dosa dan percaya kepada Yesus. Makanya Yesus katakan percayalah kepada Injil. Injil itu adalah Injil Kristus, di mana Yesus adalah Kristus dinyatakan bahwa Dia adalah juru selamat penebus dosa. Karena Yesus tahu bahwa dosa yang diwariskan oleh orang-orang Israel itu, yaitu mereka terima sejak Adam dan Hawa. Ya, bahkan untuk semua manusia, ya. Tapi nanti khusus itu ada kita bahas. Tapi saya hanya menggunakan waktu yang ada ini. Nah, perhatikan dengan baik, ketika Yesus berkata seperti itu, sebenarnya itu untuk dosa asal dan dosa perbuatan. Yang dimaksud oleh Mas Nandar, dosa berjalan. Jadi ada dosa asal, ada dosa perbuatan. Nah, yang jadi masalah ketika orang sudah bertobat, ya, ketika dia bertobat, dosa asal dan dosa perbuatannya itu selesai. Tapi dalam perjalanan hidupnya di dunia ini dia bisa jatuh lagi berdosa, ya. Dia bisa jatuh lagi dalam dosa. Ketika dia sadar lagi dan dia minta ampun, dia diampuni oleh Tuhan. Nah, lalu dia jalan lagi dalam hidupnya. Lalu dia berbuat dosa lagi, jatuh dalam dosa. Ketika dia minta ampun, diampuni. Lalu jalan lagi dan berbuat dosa lagi. Ketika dia minta diampuni enggak? Tetap diampuni, tapi sekarang dihajar oleh Tuhan. Ayatnya mana? Ayatnya di dalam Wahyu 3 ayat 19, saya buka dengan cepat. Wahyu 3 ayat 19, perhatikan saya baca teguran. Lihat aku berdiri di muka pintu mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan yang di atasnya. Wahyu 3 ayat
Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, oke? Jadi harus bertobat. Bertobat ya. Selalu ada kesempatan. Nah, kemudian menurut Bang Nandar, Mas Nandar, bahwa ketika ketika orang di keyakinan Mas Nandar meninggal ada api penyucian. Di dalam kekristenan Trinitarian Alkitabiah itu tidak ada api penyucian. Ya, tidak ada. Karena firman Tuhan Yesus, perhatikan, saya baca ini ayatnya ya. Ayatnya di dalam Markus 2 ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi artinya Tuhan hanya mengampuni orang yang bertobat minta ampun ketika dia masih hidup di dunia. Karena firman Tuhan berkata manusia itu hidup hanya sekali saja, setelah itu dihakimi. Ya. Jadi tidak ada lagi pengampunan, urusan-urusan pengampunan ketika sudah mati, ketika sudah di alam maut, itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Yang ada ketika masih hidup, karena Yesus berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa, ya, ketika di dunia ini, Markus 2 ayat 10. Artinya waktu hiduplah pengampunan dosa itu bisa diterima, ya. Dan kemudian apa tadi? Jaminan, oke. Berarti tidak ada jaminan ya di dalam. Ada jaminan. Dengar saya jawab, saya baca Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, kata Tuhan Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi perjanjiannya itu begini, Mas Nandar. Ini perjanjian baru. Kalau dulu perjanjian lama dengan darah binatang. Sekarang perjanjian baru dengan darah Kristus. Perjanjiannya begini. Tuhan, aku terima engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, ampuni dosaku. Oke, sekarang Yesus jadi Tuhanku dan aku menjadi orang yang diselamatkan. Lalu kemudian Yesus meminta, hiduplah taat. Ya, taatilah setiap firman Tuhan. Nah, kalau tidak taat berarti melanggar perjanjian. Ketika melanggar perjanjian, ya itu dosa. Setiap pelanggaran akan firman Allah adalah dosa. Jadi dosa itu adalah setiap pelanggaran akan firman Allah. Sebab itu, jaminan yang Tuhan berikan itu adalah pengampunan. Kecuali orang Kristen yang tidak mau datang minta pengampunan. Itu beda. Karena memang ada orang yang sampai mati, pokoknya aku hidup saja di dalam kesukaanku. Ke gereja iya, ibadah iya, tapi bertobat minta ampun sungguh-sungguh itu nggak ada dalam hidupnya. Nggak ada dalam hatinya. Ya kan? Nah, inilah yang bisa kehilangan keselamatan. Jaminan sudah ada diberi Tuhan. Pegang loh perjanjian kita, itu jaminannya. Tapi ketika engkau melanggar janji, ya kan? Saya dengan Mas Nandar waktu habis, Pak Pendeta. Aduh, ampun. Tapi terima kasih Anda mengatakan jujur ya. Ini saya punya pengalaman ini. Saya waktu 2009 bekerja di Balikpapan, ya, Kalimantan Timur, ya. Di kilometer 5 itu itu kalau di Balikpapan itu nggak tahu sekarang ya, itu mobilnya laju-laju. Kalau di Jawa Barat itu ngebut-ngebut. Kalau di sana ngomongnya bukan ngebut, laju namanya. Mobilnya laju. Jadi laju itu cepet. Jadi saya dulu jaga ini apa namanya itu waktu saya baru lulus SMA, ya, saya pernah merantau ke Balikpapan, ini counter HP sama pulsa. Starcell di Kalimantan. Starcell teman-teman. Saya ingat banget nama bosnya itu Ko Hansen. Nah, Koko Hansen. Ada CC-nya juga. Saya lupa CC-nya namanya siapa. Itu ada tuh waktu saya jaga malam. Kan tutupnya jam 9, Pak. Ada motor ya, mau nyalip truk gandeng. Nggak nyampe. Dia mohon maaf, terlindas. Ban truk, meninggal dunia. Ternyata orangnya Katolik agamanya itu. Nah, tapi saya nggak membahas agama Katoliknya. Bagaimana nanti orang Kristen nih lagi habis week misal habis berzina, mati dalam keadaan seperti itu, belum bertobat, itu berarti kan nggak dapat keselamatan, Pak. Kan dia belum bertobat. Atau habis minuman keras, ya kan, habis mabuk-mabukan, naik motor, itu kan belum bertobat. Kalau yang Bapak tadi ceritakan kan bertobat dulu. Ini belum bertobat, lagi di jalan, lagi mabuk-mabuk, gitu kan. Nah, kalau dalam Islam kan ada namanya api penyucian. Nah, kalau dalam Kristen berarti
percaya Yesus Tuhan saja, kalau tidak bertobat, ya tetap masuk neraka, Pak ya. Seperti Bapak sampaikan tadi, kalau nggak bertobat. Ya. Gitu. Terus yang jadi dosa asal belum terjawab, Pak ya? Ya belum. Ini Belum. ini nggak pakai timer ya. Kita ngobrol ya masih ya. Iya belum. Nah, Ya kalau ini gitu joget dulu kita, joget dulu lah. Joget. Zile, yo alergia al mile. Luar biasa. Dura, que dura mano arriba porque tú te ves bien. Dura mamacita, te fuiste de nivel. Nah, itu Daromes itu. Kalau pendeta Daromes gini. Ya. Sambil Iya. Daromes. Oke. Iya, Bentar. menit. Teman-teman sekota dengan saya ada ndak yang nonton sini? Coba tadi teman-teman yang sekota dengan saya ada ndak nonton sini? Angkat telunjuknya gini aja di komennya. Ada nggak ya? Kalau saya Bentar dulu ya. di Kalimantan ya. Boleh Pak, tenang aja Pak. Iya. Sebentar. Oh, kayaknya nggak ada yang nonton nih. Aduh sayang ya. Padahal ini sangat penting ya. Di kota, sekota dengan saya. Ini yang kenal saya pasti tahu kotanya. Enggak, Bapak kota mana harus disebutkan dulu. Bapak kota mana? Jangan rahasia nih, rahasia untuk Nandar, jangan dikasih tahu. Enggak, kalau kota aja kan nggak bakal tahu Pak. Saya contoh nih, saya ke kota Kuningan. Enggak, yang Kuningan begini kan maksudnya. banyak. Kalau mereka kenal saya, pasti mereka langsung, nah ada si Royal di sini ya betul, mantan terburukku. Aduh, siapa itu mantan ya? Aduh. Bukan mantan saya nih. Waduh, mantannya Pak Pendeta komen. Guen Bulan. Ayo siapa lagi yang sekota dengan saya, satu kabupaten dengan saya nih yang lagi nonton nih. Saya harap nih ada nih. Coba angkat tangan gini. Ya, saya butuh dukungan Anda. Hadir, siapa nih hadir? Saparurang Nang. Ya, tapi di mana nih? Coba Pak Pen ketahuan, Robi. Lah ini langsung nuduh ini. Itu mantan terburukku itu bukan saya. Maksudnya yang punya akun kasih nama akunnya begitu, gitu loh. Bang Nandar jangan salah paham ya sama Robi ya. Ada Elton Depisco hadir. Oke. Terima kasih Elton. Sapar, oke. Siapa lagi nih? Ya, Elton Depisco hadir. Ini aduh teman-teman. Ya, Vina hadir ya. Saya memang berharap kalian ya bisa hadir ya, dukung-dukung ya. Karena dukungan doanya sangat penting karena ini si Bang Nandar ini kan dia ini terkenal menakutkan begitu bagi banyak pendeta. Tapi dengan saya malam ini dia tidak berani dengan saya ya. Saya tidak takut sama dia. Teman-teman dukung. Tepuk tangan dulu. Dijogetin dulu. Zile, yo alergia al mile. Itu sudah oke. Punya Mas Nandar lagi anunya, musiknya mana? So ada yang baru, galongan rindu, coba dengar silat. Itu tadi Bang Juma ya, Pak Pendeta. Kalau saya boleh kasih saran, boleh tuh diskusi sama Bang Juma. Bang Jumanya takut naik ke room saya, nggak pernah mau. Oh, masa sih tadi ada Bang Juma tuh? Ada di sini. Pernah sih 1 kali 2, tapi gaya diskusinya bukan begini. Ini nyaman, ada timernya. Jadi Bang Nandar tuh membawa tren baru juga, tapi yang joget-jogetnya saya yang bawa tren baru di pertiktokan. Enggak, kalau saya kalau saya tergantung Kristennya, ya. Pak. Kalau saya tergantung Kristennya. Kalau Kristennya bagus, enak, saya akan lebih enak. Tapi kalau oknum Kristennya menghujat, nyerocos, saya juga akan begitu, Pak. Jadi saya tergantung orangnya. Karena banyak yang lapor ke saya. Saya tahu si Nandar itu, saya tahu. Ya karena saya bilang kalian semua tahu karena dia terkenal memang. Apa yang kalian tahu dari dia? Dia penghujat katanya. Tapi dengan saya nggak ada, saya bilang. Dia sangat santun dan sopan, saya bilang. Ya, tergantung orangnya Pak. Ya ketemu saya yang tadinya menghujat jadi bertobat, berhenti menghujat. Enggak, bukan gitu, Pak. Saya tuh nggak pernah menghujat. Iya kan? Coba sekarang kalau misalnya ini kita ambil sebuah analogi aja. Misalnya Bapak lagi live. Tiba-tiba ada orang masuk menghujat Yesus misalnya. Marah apa enggak? Iya. Marah. Kita naruhnya marah ya. Sama. Saya juga kalau lagi live tiba-tiba orang Kristen
menghujat Rasulullah, pasti saya marah. Iya. Nah, tapi kalau orang Kristennya seperti Bapak baik-baik, apa yang menjadi alasan saya untuk marah kepada Bapak? Ya. Apa yang menjadi alasan saya untuk, ayo kabur? Apa? Karena begini Mas Nandar, kami diajarin juga di dalam Alkitab itu, ya hendaklah ya dengan lemah lembut. Ya kalau ada orang meminta pertanggungjawaban atas iman, hendaklah menjawabnya dengan lemah lembut kepada semua orang. Jadi jangan manajemen konflik. Betul. Terus yang Al-Quran juga sama, Pak. Ya. Quran surat di dalam Quran surat apa, saya Al-Zuhruf atau apa? Ud'u ila sabili robika bil hikmah. Serulah kepada Tuhanmu, ke jalan Tuhanmu dengan penuh kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau kalian melihat saya seperti menghujat, berarti Anda yang salah. Kalau Andanya baik-baik bertanya, ini bertanya jadi gini, ada orang bertanya itu untuk mengetes, ada orang itu bertanya untuk mengolok-olok. Betul. Nah, Ya. jadi saya tahu nih, orang bertanya bukan untuk cari tahu ini, untuk mengolok-olok. Maka saya akan keras. Gitu. Kalau Pak Pendeta Saya kan tuh, memang ya, penuh saya sukacita. pengen ketemu dengan Zuma, dengan Donditan, ya. Tadi kemarin malam tuh siapa tuh, si Ardan siapa itu ya? Ardiansah. Itu begitu masuk nggak ada ngomong apa, opening apa, langsung bla 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 nyerang gitu. Terus saya bilang, loh, kenapa yang langsung ke situ bla bla bla? Takut ya katanya. Udah turunin aja kalau gitu. Enak sama Nandar, saya bilang kan gitu ya. Nah, harapan saya tuh perdiskusian kita tuh ya seperti inilah gitu ya. Apa itu namanya? Pakai etika, bukankah kita yang membuat ya? Kita yang membuat bagaimana kita bisa teratur. Seperti itulah, seperti yang dipraktekkan oleh Bang Nandar ini luar biasa ya. Ini tren yang bagus ya. Tren yang bagus. Ya, makanya saya juga bilang begini, Pak. Nggak ada loh debater Kristen, polemikus Kristen yang berani seperti Bapak. Ini saya sebutkan berulang kali. Oh iya. Apologet, polemikus Kristen yang berani diskusi sama saya cuma 3, Bapak. Yang paling hebat Bapak, yang paling ilmunya luar biasa Bapak. Ada si Rudi Yohanes, ada si Oki, kesaksian Kristen, cuma 3 ini aja. Yang lainnya nggak ada, Pak. Ya. Mana si Ki Ahmad, mana? Open camp kalau berani pasti bubuk. Siapapun lah, saya nggak mau mendikte satu persatu. Mana Elia Miron? Mana? Mana siapapun, mana si Joseph, mana si Saifuddin Ibrahim, mana si Mikana, nggak berani, Pak. Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya jambak. Kalau Bapak saya jambak kan nerima nih. Ya, kayak tadi kan saya yang jambak. Kalau si Mikana, si RK, si Joseph, si Edis nggak berani. Nolak ya? Nolak. Oh. Dinonaktifkan malahan mah. Wow. Nah, kalau Bapak Ini sih, nerima. ya, kalau saya terima ya, kecuali mungkin ada waktu-waktu saya cuma ngajar gitu ya. Ya siap, mohon maaf Pak Pendeta ya. Ya, masih ada waktu. Oke, ini Pak Pendeta penutup ya. Takutnya Bapak Pendeta kemalaman karena di Kalimantan ini, Bapak Kalimantan mana? Kalimantan Tengah. Oh, kalau Kalimantan Tengah waktunya WIB ya. Ya, Pester loading Baik. juga bagus ya. Oke, saya baik. ini dulu. Saya Silakan apresiasi Bapak dulu. penutupan. Oke. Setelah penutupan kalau mau ngobrol boleh, silakan. Silakan Pak. Iya. Jadi mungkin Mas Nandar dulu kasih saya pertanyaan untuk penutupan ini. Ya. Loh, Langsung saya dulu, closing- boleh deh. Saya Ya, dulu. langsung closing statement, nanti saya menjawab dan closing statement. Baik, Setelah baik. itu kita ngobrol, boleh? Gimana nih? Dari awal lagi berarti. Ya mau tanya apa tadi? Dosa waris ya? Atau gimana? Ya gini nih, saya Itu giliran menjawab saya ya? iya, dosa asal, Pak. Di mana Yesus mengajarkan dosa asal? Iya. Yang mengajarkan dosa asal kan Rasul Paulus, Roma 5:12. Silakan Bapak closing sambil mau menjawab itu, silakan. Baik. Nah, saya terima. Baik. Ya, Mas Nandar harus mengetahui siapa Rasul Paulus.
Rasul Paulus itu sudah jelas di dalam Alkitab dijelaskan dia dulu adalah penghujat ya, dia juga adalah pembenci kepada pengikut Yesus ya. Karena waktu Yesus memberitakan Injil, Paulus ini masih muda ya, dia masih belajar dan kemudian ketika Yesus sudah disalibkan ya, sudah naik ke surga, Paulus baru mulai muncul dan dia menjadi saksi kematian seorang penginjil bernama Stefanus. Ya, Paulus. Tapi kemudian ketika dia berjumpa dengan Yesus di jalan ke Damsik itu, dia ya dijamah oleh Tuhan dan dia dipilih oleh Tuhan menjadi rasul dan tentu dia diampuni juga dan Paulus meresponi dengan menerima. Sebab itu dalam kitab Roma, ini latar belakangnya tadi saya ceritakan. Jadi di dalam kitab Roma pasal 1 ya, ayat 1 ini ditulis begini. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Jadi ketika Paulus itu memberi pengajaran, itu pengajaran dari Yesus. Dia tidak berjumpa langsung dengan Yesus, tapi melalui pewahyuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Karena Yesus telah berkata, Roh Kudus tidak akan berbicara, ya, atau Roh Kudus hanya berbicara apa yang didengarnya dariku, kata Tuhan Yesus. Jadi, ya, untuk Mister atau untuk Mas Nandar ketahui bahwa Paulus itu mengajar ajaran Yesus. Manusia mengatakan Paulus ajarannya sendiri, Yesus ajaran sendiri. Tidak begitu. Paulus tetap mengajarkan ajaran Yesus. Jadi ketika Paulus juga mengajarkan tentang dosa waris di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12, itu sebenarnya dari Yesus. Karena tadi di awal, di dalam Markus 1 ayat 14-15, Yesus sudah berseru juga, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Injil berbicara tentang pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus. Injil berbicara tentang kedatangan Mesias Kristus. Injil berbicara bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Jadi ketika Yesus mulai berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat dan percaya kepada Injil, saat itu juga hukum Taurat itu stop. Sekarang orang mulai diajari untuk hidup di bawah hukum Kristus. Oke. Jadi yang diajarin Paulus itu ajaran Yesus, Mas Nandar ya. Saya bacakan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, itulah cerita daripada yang namanya ya, sebentar. Ya. Itulah cerita tentang dosa asal ya. Jadi ketika seorang datang kepada Tuhan Yesus minta ampun dan bertobat, ya sampai hari itu ya dosa asalnya dihapus, dosa perbuatannya juga dihapus. Lalu kalau dia dalam hidupnya kemudian jatuh lagi berbuat dosa, itu dosa perbuatannya. Dosa asalnya sudah habis. Itu dosa perbuatannya dan dia berurusan dengan dosa perbuatannya ini untuk menerima pengampunan. Oleh sebab itu dikatakan, diperintahkan hiduplah, hasilkanlah buah sesuai pertobatanmu. Dan kata lain, hiduplah dalam pertobatan. Begitu bertobat, hiduplah dalam pertobatan itu. Artinya hiduplah tidak berbuat dosa lagi, hiduplah mentaati Tuhan. Tapi kalau melanggar berarti itu jatuh lagi dalam dosa. Nah, firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh ke dalam dosa tapi tidak tergeletak. Kenapa tidak tergeletak? Karena ada tangan Tuhan yang masih memberi pengampunan. Tapi kalau terus berbuat dosa, ditegur dan dihajar. Mengenai hal ini saya punya pengalaman pribadi ya, punya pengalaman empirik ya. Nah, tapi itu tidak saya ceritakan sekarang. Itu sebab saya tahu tentang pengampunan dosa ini. Saya sangat paham ya. Nanti kita bahas di waktu khusus tentang dosa ini. Saya siap dengan Mas Yonatan Nandar ya. Oke. Inilah mengenai dosa waris atau dosa asal dan dosa perbuatan. Oke. Waktu tinggal 43 menit. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dia mengajarkan itu bukan diajar oleh manusia, tapi dia mendapat penyataan oleh Yesus Kristus. Yaitu ada ayatnya, tapi karena waktu terbatas saya tidak buka ayatnya. Nah, kalau Yesus secara khusus mengajar dosa waris, ya, memang tidak ditemukan secara langsung, secara apa itu namanya eksplisit, tapi secara implisit ada, ya. Seperti saya katakan, hakikatnya ada, esensinya ada, begitu Mas Nandar ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang sudah bertobat itu adalah dosa perbuatannya sendiri. Dosa asalnya sudah beres, sudah beres. Terima kasih Bapak Pendeta, Oke. waktu habis. Sekarang closing statement.
Gitu ya? Oh, Bapak udah 2 kali, Pak. 5 menit pertama, 5 menit yang kedua ini closing harusnya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, Sekarang silakan. bagian saya closing. Siap. Nanti ini juga bisa menjadi menjadi sebuah persoalan yang nanti Bapak siapkan untuk menjawabnya di kemudian hari atau di Baik, kemudian baik. kalau kita diskusi. Oke, saya Nah, katakan. baik. Matius 5 ayat ke 37. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Saya haturkan terima kasih bahwa secara eksplisit Yesus tidak pernah mengajarkan dosa asal atau original science. Tetapi yang mengajarkan dosa asal adalah Rasul Paulus yang diyakini oleh teman-teman Kristen mendapatkan ilham roh atau mendapatkan wahyu dari Yesus ketika beliau bertobat saat melakukan sebuah perjalanan ke Damsyik. Kalau itu saya iman. Kalau berbicara iman saya tidak akan mengganggu-gugat karena itulah iman Anda. Ya. Cuma kalau kita berbicara ayat tertulis bahwa Yesus mengajarkan dosa asal itu tidak ada. Makanya mohon maaf, dosa asal ini akan memicu persoalan-persoalan baru di dalam kekristenan. Dosa asal, Paulus mengatakan karena satu orang berdosa, semua orang telah berdosa. Upah dosa adalah maut. Kenapa? Jadi gini, kalau di dalam keyakinan kami orang Islam, kenapa manusia mati? Karena firman Tuhan katakan kullu mauludin kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Tetapi dalam iman Kristen, kenapa ada kematian? Karena kematian itu diperoleh dari dosa. Upah dosa adalah maut. Akan timbul permasalahan. Permasalahan pertama, katanya dosa Kristen sudah diampuni, upah dosa adalah maut. Kenapa orang Kristen tetap mati? Kematian itu karena upah dosa, Pak. Satu, katanya dosanya dihapus, diampuni, tapi tetap Kristen. Kenapa orang Kristen tetap mati? Padahal dosanya sudah diampuni, sudah dihapus, sudah ditebus. Ini konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, upah dosa adalah maut. Karena satu dosa Adam, maka mewarisi dosanya kepada anak cucunya. Tapi anehnya, di dalam Alkitab ada Henokh, Henokh, Elia itu tidak mati. Dia langsung terangkat ke sorga. Katanya upah dosa adalah maut. Tetapi Elia, Henokh langsung terangkat ke sorga. Lah kapan mereka matinya? Henokh kalau dalam Islam itu Idris, Nabi Idris alaihissalam. Eliyahu, Nabi Elia Kalau dalam Islam itu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas, Nabi Idris, Henokh dan Elia itu langsung ke sorga dalam iman Kristen. Katanya upah dosa adalah maut. Lalu kapan mereka matinya? Jadi doktrin atau ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini menimbulkan berbagai macam kasus kais. Kasus yang pertama, kenapa Kristen tetap mati padahal dosanya sudah ditebus? Kalau dalam Islam ada kematian bukan karena dosa dalam Islam. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Dalam iman Kristen, kematian karena dosa. Tetapi Kristen kenapa tetap mati? Katanya dosanya ditebus. Upah dosa adalah maut. Elia kapan matinya? Idris, Henokh kapan matinya? Katanya upah dosa adalah maut. Inilah yang menimbulkan pertanyaan kepada saya, di mana Yesus mengajarkan dosa asal? Yesus hidup di muka bumi selama 33 tahun. Dosa asal adalah hal yang fundamental yang diyakini oleh umat Kristen. Ternyata disampaikan hanya oleh Rasul Paulus, yang beliau mengklaim bahwa beliau menerima wahyu dari Yesus sehingga mengucapkan hal semacam itu. Tetapi secara kronologis, secara historis, 33 tahun Yesus hidup di bumi tidak mengajarkan dosa asal. Di pertemuan selanjutnya silahkan kita bahas ini tentang dosa. Nah, ini kan sekarang tentang keselamatan nih. Kita nanti bahas tentang dosa. Konsep dosa dalam iman Islam dan iman Kristen. Kalau dalam Islam, dosa itu kematian itu karena kita bernyawa. Kullu nafsin da'iqatul maut.
Kematian dalam Kristen karena dosa. Tetapi Kristen tetap mati juga, Pak. Ayo, gimana tuh? Paulus mati, Petrus meninggal dunia, Yohanes meninggal dunia. Katanya upah dosa adalah maut. Mereka ditebus, tapi kenapa tetap meninggal dunia? Terima kasih. Inilah closing dari saya. Mudah-mudahan menjadi berkat buat pendeta. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak tidak usah ragu. Bertanyalah tentang iman kami. Biar tidak ada framing. Bapak mah si Nandar mah searah doang. Kalau Bapak mau dua arah, saya jambanin, Pak. Tetap kita akan santun semacam ini. Oke, kita joget dulu. Begini. Oke. Dura, 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 que dura mano arriba porque tú te ves bien. Dura mamacita te fuiste. Beautiful. Terima kasih Pak Pendeta. Saya lagi kasih musik. Boleh. Dile, yo alergia al mile. Oke, sudah ya. Oke, jadi next kita akan berbicara tentang dosa ya. Dosa ya, dosa dalam iman Islam dan iman Kristen. Oke. Dosa. Bapak bolehlah bertanya iman saya, nggak apa-apa Pak. Bapak nggak usah takut, saya akan tetap santun. Kita akan tetap joget kalau Bapak bertanya iman saya. Ya, oke. Ya, PR buat Bapak, silakan Bapak Cuma pelajari. ini PC room ini kan khusus Alkitab. Jadi mungkin Ya udah, nanti nggak apa-apa, akan saya nggak datang maksa, Pak. berkunjung ke roomnya, datang ke Iya, roomnya boleh. Mas Nandar ya. Ya sebetulnya nggak harus berkunjung ke room saya. Di room ini kita diskusi, Bapak boleh bertanya. Kecuali nih Pak ya, kecuali Bapak di room Bapak sedang berkhotbah, ya udah Alkitab aja yang dibahas. Ini kita bukan Bapak lagi khotbah, ini Bapak lagi diskusi mempertahankan iman Bapak. Jadi jangan sampai ada orang Kristen kecewa, Pak Pendeta ini si Nandar nanya terus, Bapak Pendetanya nggak mau bertanya. Kecuali nih, Ya. Bapak Ada yang buka DM room. saya. Ya, kalau Bapak buka room mengajar di situ, ada orang naik bahas Alkitab, no problem. Ini Bapak sedang istilahnya sedang open ship, sedang berjuang misalnya. Jadi Bapak bertanya iman saya sesuatu hal yang diperkenankan, justru sesuatu hal yang saya tunggu. Baik. Barangkali dengan itu Bapak Pendeta mendapatkan hidayah Allah. Begitu Pak. Jadi Terima kasih. Oke, lanjut. ya gitu. Ya begitu. Jadi gini, nanti kalau saya bertanya, kepleset lah pertanyaan, lalu ada yang mengatakan penistaan dan saya Saya dilapor. pengacara Pak. Iya. Saya pengacara. Saya lawyer. Segini loh Pak. Bapak ini sedang berdiskusi dengan saya. Kita ranahnya diskusi, ada timer, ada waktu, dan narasi yang Bapak sampaikan saya yakin narasi Bapak bersahabat dan bertanya untuk segala sesuatu yang Bapak ingin ketahui. No problem Pak. Nabi Muhammad saja sejak zaman beliau menjadi nabi diutus, banyak orang Kristen bertanya, banyak orang Yahudi bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok gitu ya. Beliau jawab, saya adalah umat Islam, baligul ani walau ayah, sampai kalah dariku walaupun satu ayat. Bapak jangan khawatir, Bapak jangan takut. Si Rudi Yohanes bertanya, no problem, nggak ada. Si Rudi Yohanes tuh bertanya tentang Islam yang begitu menohok, nggak ada tuh dia digeruduk, nggak ada Pak. Makanya diskusi dengan kita dengan santun bersahaja gitu. Oke. Ya, saya akan Begitu Pak, pertimbangkan aman nih. Saya akan Ya. tanya dulu Ya, dengan Bapak bertanya kan, Bapak tidak menyimpulkan, Bapak bertanya gitu loh. Masa bertanya nggak boleh? Oke. Bapak bertanya, Bapak bukan Tadi kan menafsirkan saya iman sempat bertanya kami. tadi kan konsep ya apa itu Sudah namanya? tadi. Ya, tapi Tadi ada jangan kan cuma saya satu bertanya. doang. Oh, gitu. Biar nanti diskusinya itu, Nandar ini Pak Pendetanya nggak mau bertanya ya, takutnya begitu ya. Tapi kalau Bapak bertanya, setidaknya penonton, wah ini pendeta juga bertanya gitu ya. Oke, nanti Saya tidak anti pertanyaan. Kalau Bapak bertanya, saya sanggup jawab, saya jawab. Kalau nggak saya sanggup jawab, nanti saya akan bilang, Pak Pendeta, debater Muslim yang ahli Islam itu Ustadz Wafi yang saya tahu sekarang ini ya sedang naik daun. Silakan bertanya kepada Ustadz Wafi misal atau Ustadz yang lain.
Saya akan begitu Ya, kalau ada. saya nggak tahu. Begitu Pak ya. Ada beberapa follower saya ini menasihati jangan Pak, nggak usah Pak, Siap. gitu kan? Mereka artinya Ya mereka terserah, mengenali saya hanya menawarkan ya. Saya hanya kasih masukan kalau Ya, menawarkan, maksudnya kalau Bapak tidak berkenan ya nggak masalah. Ya. Saya juga tanya teman-teman nanti ya, nanti mereka DM saya lihat resumenya, saya lihat kalau banyak yang membolehkan ya, bukan berarti saya dikendalikan mereka juga, tapi saya penting minta pendapat karena room ini dikenal mereka untuk pengajaran Alkitab ya, seperti itu. Jadi gini, Mas Nandar, sebenarnya untuk membuka diskusi atau dialog seperti ini itu baru-baru saja, karena selama ini saya sebenarnya monolog begitu ya, terus monolog. Iya, Tapi kalau Bapak menolak, mohon maaf, kalau Bapak menolak bahas tentang agama kami baru itu tidak boleh. Oke. Tapi kalau kita diskusi, Bapak membahas agama atau Bapak bertanya tentang agama saya boleh. Itu ruang lingkupnya diskusi, Pak. Nanti kalau ada yang melapor saya, mungkin Mas Nandar lah pengacara saya. Pak, yang laporin saya itu ada tuh, surat panggilan polisi itu ada saya. Itu Kristen yang laporin saya dari Halak Batak tuh, ada laporannya. Terus? Justru yang main lapor itu mereka. Mana ada. Ya, ketika itu saya tanya aja penyidiknya, Pak polisi, saya pengacara nih. Anda mengirim surat panggilan kepada saya, tolong ya, peristiwa hukumnya di mana ini? Saya nggak ngerti nih. Anda sedang live di mana? Peristiwa hukumnya seperti apa, Pak? Jelaskan kronologi utuhnya. Misal, pada hari Senin 2025 bulan Januari, Saudara Yonatan Nandar di akun Yonatan Nandar 01 di detik sekian berbicara begini. Itu peristiwa hukum, Pak. Ini ngasih surat panggilan, peristiwa hukumnya nggak ada. Yang laporin siapa nggak ada. Gimana, Pak? Gitu saya bilang. Jadi yang mau Bang Juma dilaporkan, Uniripa dilaporkan, siapa lagi yang dilaporkan itu? Saya dilaporkan, Pak. Saya ini penegak hukum juga seperti Bapak, kata saya. Kalau Bapak melakukan panggilan cuma untuk menggertak saya ini pernah terkenal waktu saya dilaporkan di Alupa Yumara, ada itu. Coba aja lihat di TV One itu ada tuh. Pengacara Yonatan Nandar, YouTuber dilaporkan, pengacara dia lupa Yumara, itu ada. Jadi kalau main lapor-lapor, mereka duluan itu main lapor. Iya, oke. Iya, karena Anda laporin orang nggak ada. Lawyer, ya. Anda seorang advokat dan Anda sendiri. Nih saya tunjukkan ya surat laporannya nih. Ini percaya Bapak. Coba kita ngobrol dulu ya. Iya Pak Madang, terima kasih masukannya. Nih Pak, nih Bapak nggak percaya. Jadi mereka itu yang main lapor. Saya emang nggak pernah main lapor nih. Oh. Nih saya tunjukkan ya. Iya. Mana nih? Oh. Tuh. Itu surat laporan ya. Tuh jadi orang-orang Halak Batak yang main laporkan saya nih. Tuh. Tuh, tak ada alamat saya tuh. Udah gitu Pak. Akhirnya gimana itu? Ya karena itu udah itu. Sampai ke ini ya? Ya itu cuma gertakan doang. Gertakannya apa? Nggak ada peristiwa hukumnya. Ya, oke. Nah, makanya mereka itu, mohon maaf Pak, banyak yang munafik gini loh. Main geruduk-geruduk, mereka kalah debat main lapor, saya dilaporkan. Kalian pikir saya takut? Saya dilaporkan ini nih, apa ini? Saya mah. Baiklah. Jadi kalau mereka kalah debat, itu main melaporkan. Buktinya yang melaporkan Halak Batak. Yang saya hadapi selama ini kan si Edi Sidabutar Halak Batak, ya, si Rudi Yohanes Halak Batak, ya kan, si Mikana Halak Batak. Kalah debat main lapor. Ini baru saya ungkap sekarang. Ya. Jadi kalau Bapak berbicara main geduk, lihat mereka menggertak saya. Mereka pikir saya takut. Peristiwa hukumnya seperti apa?
Sampai sekarang tuh saya tunggu. Oke. Begitu Pak ya. Thank you banget ya. Nanti Ya, kalau jadi masuk mereka ke itu YouTube, mohon maaf Pak, mereka itu maling teriak maling. Main guruduk-guruduk, main lapor, mereka sendiri yang main lapor. Oke. Iya. Saya tanya balik itu, bingung jawabannya. Saya bilang, Pak, Bapak kalau menggertak masyarakat sipil awam, itu mereka akan Ya. ketakutan, Pak. Iya. Saya ini penegak hukum saya sekolah advokat. Saya ikut PKVA. Ya. Jadi tolong ya. Siapa? Ya udah. Mantap. Iya, saya Ya. saya banyak juga kenalan, Pak. Kalau Bapak Ya. berbicara kenalan ini, saya juga banyak, Pak, kenalan, Pak. Jangan main-main kata saya. Siap, Iya. hormat, gerak. Siap, oke. Jadi Oke. jadilah penegak hukum yang presisi, Pak ya, sesuai dengan slogannya. Ya. Jangan sampai hukum ini jadikan sebagai alat untuk memukul yang lemah. Ingat, ini kalau menimpa orang yang nggak ngerti hukum, Bapak udah ketakutan. Kalau saya, aduh Pak, kata saya. Itulah Pak mereka kalau kalah debat main lapor. Wah, luar biasa ya. Ya Iya. kita joget dulu. Zile, yo alergia al mile. Main lapor mereka. Oke. Mas Nandar juga seorang YouTuber yang luar biasa ya. Iya. Ada 1,5 juta pengikut, itu suatu prestasi yang tidak main-main, itu sangat luar biasa. Ini apa ini? Ya, Main lapor. sudah pernah menghadapi yang begitu ya. Sudah pernah Iya. menghadapi begitu ya. Ini buktinya, nah ini buktinya teman-teman. Jadi mereka ini suka main lapor. Bang Juma dilaporkan, semuanya dilaporkan. Jadi kepanikan Pak, banyak yang mualaf itu Pak. Baik Pak, selamat istirahat ya Pak ya. Nanti kita diskusi lagi ya. Baik, thank you. Ya. Terima kasih. Ya, Sampai mohon ketemu maaf lagi Pak ya. ada kata-kata salah ya. Dan saya juga minta Ya, maaf, makasih ya, Pak, ya. sekali waktu saya sedang sesi pengajaran, terus Mas Nandar misalnya mau naik, ya saya tunda dulu. Saya minta maaf, kasih tahu Iya, duluan boleh, ya, jangan tersinggung ya. Saya juga mohon maaf Ya. Pak ya. Ya baik Pak. Ya, oke. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oh. Buka isinya. Kirim singa dulu baru saya buka isinya. Enak aja. Kirim universe baru saya buka isinya. Enak aja isinya. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi mari ya.